Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat kan? Puji dan syukur kita boleh berjumpa pada hari Minggu ini. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan saat ini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Adik-adik senang kan memuji Tuhan? Senang. Nah, ayo kita mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Saatnya kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan saat ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Memulai ibadah kami ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Berkati ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian lagi. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik cintai Tuhan Yesus kan?
selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat tahun baru buat kita semua ya. Tahun yang baru, semangat baru ya di dalam melayani Tuhan. Nah, mari kita mengucap syukur untuk tahun yang baru, di mana kita dapat memasukinya dengan ucapan syukur pada Tuhan. Kita dapat memasuki tahun ini, di tahun yang baru ini dengan semangat baru ya, di tahun 2022. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Marilah seperti itu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau berikan kami kesempatan di mana kami dapat berkumpul untuk dapat memuji nama-Mu. Dan juga tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, dari kecil memiliki kerinduan untuk dapat belajar firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Engkau yang berkati, Engkau yang menyertai. Bimbing sertai kami. Sertai Jola Jeffrey agar supaya dapat menyampaikannya dengan baik. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Pastor Jeffrey mau tanya, apa sih pekerjaan yang paling membosankan ya? Ya, yang paling membosankan Pastor Jeffrey katakan menunggu ya. Kemarin pada saat kita mau menunggu tahun baru, semangat tidak? Ya, semangat ya. Banyak acara mungkin bagi adik-adik kalian, bagi adik semua, dimana kalian menunggu pergantian tahun dengan penuh semangat. Nah, Pastor Jeffrey hari ini mau cerita tentang dua orang tokoh ya, dan sudah sangat berumur ya, tetapi dia menunggu dengan sabar akan janji Tuhan. Nah, sama-sama kita mau belajar dari dua tokoh pada pagi hari ini. Yuk, coba kita sama-sama simak cerita Alkitabnya berikut ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu,
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, sudah nonton videonya ya? Ya, masih berkisar tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus masih bayi. Nah, kita bercerita hari ini. Kita mau sama-sama belajar dari 2 tokoh Alkitab, yaitu Bapak Simeon dan juga Hana ya. Kita lihat dulu dari Bapak Simeon. Ketika itu Bapak Simeon sudah mengenal Tuhan, dan juga dibuatkan dalam kehidupannya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat itu ya. Nah, ketika dia berjumpa, dia mengangkat bayi Yesus tangannya ya, kedua tangannya, dan berkata, Yesus, juru selamatku. Nah, ketika itu Bapak Simeon merasa sangat bersuka cita ya. Di dalam kehidupannya kita lihat, sama-sama kita bisa lihat ketika dia berada di dalam Allah. Dia adalah orang yang saleh dan juga benar di hadapan Allah. Orang-orang sekitar itu tahu ya bahwa Bapak Simeon adalah orang yang selalu melakukan kebenaran. Dan di dalam kehidupannya dia menjalani itu dengan terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan dia percaya ya bahwa dia sebelum mati pasti akan melihat juru selamat. Dan pada hari itu ya, pada saat Tuhan Yesus diserahkan di bait Allah dan dia berada di sana, dan dengan tuntunan Roh Kudus ya, kehidupan dari para Bapak Simeon selalu berada dalam tuntunan Roh Kudus. Dia menjalaninya dengan sukacita, dan ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus, dia merasakan sukacita daripada Allah ya. Dan juga ketika Ibu Hana ya, sama-sama orang-orang yang lanjut usianya, di dalam kesabaran mereka menanti akan janji Tuhan untuk juru selamat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang Israel pada saat itu ya. Ibu Hana ketika melihat juga bayi Yesus, dia merasakan sangat sukacita yang luar biasa. Dan dia apa yang dilakukan? Dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sana ketika dia berjumpa bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, juru selamat sudah lahir ya. Juru selamat dunia sudah hadir ke dunia ini. Di dalam penantian yang sangat panjang.
di dalam kehidupan dua tokoh ini kita sama-sama belajar. Di dalam kehidupan mereka berdua, mereka selalu hidup bagaimana? Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup benar, hidup saleh. Dan apa yang dilakukan kedua orang ini? Mereka selalu berada di dalam baik Allah, ya. Mereka sama-sama selalu rindu dekat dengan Tuhan. Mari sama-sama kita juga belajar dari tokoh ini, ya. Kita rindu dapat mengalami kedekatan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, mengenal juru selamat kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Seperti dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana ini, ya. Mereka selalu berada di dalam bait Allah, selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita di tahun ini sama-sama berkomitmen, ya. Sama-sama dari kecil kita mau belajar firman Tuhan agar supaya kita dapat mengalami sukacita itu dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kita mengalami sukacita juga, ya. Jangan dalam kehidupan kita mungkin jadi tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Ayo sama-sama kita penuh syukur di dalam kehidupan kita. Sehari-hari jangan suka marah-marah, ya. Kita isi tahun baru ini dengan sukacita dan juga penuh limpahan syukur kepada Tuhan. Dan juga yang ketiga apa? Yang dilakukan oleh Ibu Hana, ya, dia membagikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Yuk, mari sebagai anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan, yuk sama-sama kita isi di tahun yang baru ini. Yuk kita sama-sama komitmen, ya. Kita mau sama-sama dekat dengan Tuhan. Sama-sama rindu untuk dapat belajar firman Tuhan. Dan juga kita menjalani kehidupan kita walaupun kita masih kecil, ya. Orang-orang dapat melihat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ayo kita belajar hidup dengan penuh syukur, ya. Sukacita di dalam Tuhan. Dan bagikan sukacita itu kepada orang-orang lain, kepada teman-teman kalian, ya. Yuk sama-sama kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita buka ayat hafalan kita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 30, ya. Pendek saja, ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas pasal 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, ya. Ya, sama-sama kita belajar firman Tuhan pada hari ini dari dua tokoh ini. Sama-sama kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, dan jika kita mau membagikan sukacita itu kepada orang-orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mau mengalami momen dapat berjumpa dengan Engkau secara khusus. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan kami untuk terus menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga mau membagikan sukacita ini, sukacita Natal kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dan juga masa depan kami hanya ke dalam tangan setiamu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya, selamat tahun baru, ya. Ya, isi kehidupan ini dengan penuh syukur, ya. Kita berserah kepada Tuhan. Dan kita bagikan sukacita itu kepada orang-orang yang belum mengenal Dia, ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.